Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai subbab materi akuntansi keperilakuan tentang penganggaran partisipatif. Sebelumnya, perkenankanlah kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Adinda Aleta dengan NPM 035, lalu ada Martania Dwi Hapsari dengan NPM 051 dan Maulana Iqbal dengan NPM 091. Pada materi penganggaran partisipatif kali ini terdapat 11 poin pembahasan, yaitu yang pertama definisi umum dari penganggaran, yang kedua dimensi penganggaran, yang ketiga fungsi dan tujuan penganggaran, yang keempat definisi penganggaran partisipatif, yang kelima peran manajer dalam penganggaran partisipatif, yang keenam pandangan keefektifan mengenai penganggaran partisipatif, yang ketujuh alasan teoritis, yang kedelapan ada budgetary lag, yang kesembilan strategi untuk mengurangi budgetary lag, yang kesepuluh teori dasar dari penganggaran partisipatif, lalu yang ke-11 yaitu contoh riset penganggaran partisipatif. Masuk ke poin pembahasan kita yang pertama, yaitu ada definisi dari penganggaran. Keynes pada tahun 1979 mendefinisikan penganggaran sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, dan untuk evaluasi prestasi dari subordinat. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai dimensi penganggaran. Dalam penganggaran, secara umum memiliki dua dimensi utama, yaitu yang pertama, dimensi penyiapan yang berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut disiapkan dan disusun. Pendekatan dan persiapan penyusunan anggaran dapat menggunakan dua cara, yaitu pendekatan top-down atau bottom-up. Persiapan master budget yang mencakup penganggaran operasional dan penganggaran modal. Kemudian untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi implementasi, berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut diimplementasikan sebagai rencana perusahaan. Dimensi implementasi disebut juga sebagai dimensi perilaku, berkaitan dengan reaksi yang akan timbul dari pelaksanaan anggaran atau subordinat, berkaitan juga dengan isu-isu keselarasan tujuan perilaku menyimpang, insentif moneter dan non-moneter, serta umpan balik atas kinerja. Kemudian untuk dimensi penganggaran menurut ahli. Dalam anggaran partisipatif, Branch dan Waterhouse pada tahun 1975 membagi partisipasi menjadi 3 dimensi, yaitu partisipasi dalam perencanaan, kemudian partisipasi dalam penganggaran, dan interaksi atasan dan bawahan berkaitan dengan isu penganggaran. Kemudian Hansen dan Mowern pada tahun 2007 mengemukakan bahwa terdapat dua dimensi penting dalam penganggaran, yaitu dimensi persiapan dan penyusunan anggaran dijelaskan sebagai mekanisme pembuatan anggaran, dan dimensi implementasi anggaran berkaitan dengan reaksi dan sikap superordinat terhadap sistem penganggaran yang ada dalam suatu perusahaan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi dan tujuan penganggaran. Penganggaran dalam suatu organisasi memiliki banyak fungsi dan kegunaan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hansen dan Mowern pada tahun 2007, bahwa penganggaran dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong manajer untuk selalu menyusun rencana. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja. Dan yang keempat,
penganggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, penganggaran memiliki 3 tujuan utama, yaitu mengkomunikasikan rencana strategis ke seluruh divisi organisasi, mengkoordinasikan aktivitas antar divisi, dan memotivasi dan mengevaluasi kinerja manajer divisi, menurut Merchant pada tahun 1998. Sementara Hobart pada tahun 1972 menyatakan bahwa penganggaran dapat memotivasi bila dikaitkan dengan evaluasi kinerja dan sistem kompensasi. Untuk tujuan motivasi, penganggaran yang optimal tergantung pada banyak faktor, yaitu selera bawahan, keyakinan, dan kesempatan. Sedangkan untuk maksud perencanaan, penganggaran harus sama dengan kinerja yang diharapkan. Kemudian untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif yaitu proses penyusunan anggaran yang melibatkan atasan dan bawahan secara bersama-sama mulai persiapan sampai anggaran tersebut disetujui untuk diimplementasikan. Penganggaran partisipatif adalah sistem yang memungkinkan karyawan kunci dalam unit atau organisasi memberikan input ke dalam proses penganggaran, sehingga penganggaran partisipatif dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi bawahan dengan lebih baik. Ada beberapa alasan mengapa penganggaran partisipatif dapat memotivasi bawahan, yaitu karena individual, karyawan atau bawahan yang berpartisipasi memungkinkan bekerja dengan lebih keras untuk mencapai tujuan penganggaran. Individual merasa difasilitasi untuk bekerja sama, dan dengan partisipasi bawahan dapat menghasilkan anggaran yang lebih realistis yang dapat dicapai. Menurut Sales dan Sales pada tahun 1998 menjelaskan bahwa penyebab atau anteseden dari penganggaran partisipatif ada 4, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua ketidakpastian tugas, yang ketiga ketergantungan tugas, dan yang keempat yaitu asimetri informasi. Kemudian untuk penelitian Milani pada tahun 1975 dinyatakan bahwa pendekatan partisipatif dalam penyusunan anggaran dapat mendorong subordinat untuk memaksimalkan upaya dalam mencapai tujuan. Karena subordinat yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran merasa memiliki komitmen dan tanggung jawab moral untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian untuk Hansen dan Mowen pada tahun 2005 menyatakan bahwa ada 3 masalah penting yang dapat timbul jika mekanisme penyusunan anggaran menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu yang pertama penetapan tujuan anggaran terlalu ketat atau terlalu longgar. Kemudian yang kedua timbulnya kesenjangan penganggaran atau padding, dan yang ketiga adanya partisipasi semu. 5. Peran manajer. Manchitos dan Williams tahun 1992 menjelaskan terdapat 2 peran dan perilaku manajer dalam penganggaran, yaitu sebagai cara yang strategis untuk mencapai tujuan dan defensif. Secara umum, peran manajer dalam penganggaran adalah sebagai interpersonal, informasional, dan pembuat keputusan. Peran interpersonal ditunjukkan ketika manajer harus mengatribusikan kebutuhan dan pekerjaan subordinat dan organisasi. Peran informasional berkaitan dengan pembuatan, penerimaan, transmisi informasi, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Sementara peran sebagai pembuat keputusan, manajer adalah sebagai entrepreneur, monitoring, dan resource allocator. Ada beberapa dukungan empiris yang menjelaskan hubungan antara tipe sistem penganggaran dan kecenderungan untuk menciptakan kesenjangan penganggaran, yaitu sebagai berikut.
1. Manajer memengaruhi proses penyusunan penganggaran melalui persetujuan untuk kesenjangan dengan merendahkan pendapatan atau understating revenues dan meningkatkan biaya atau overstating cost. 2. Manajer membangun kesenjangan dalam tahun yang menghasilkan laba dan merubah ulang menjadi laba dalam tahun yang rugi. 3. Manajemen atas berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam menentukan besarnya kesenjangan. 4. Divisi pengendalian dalam organisasi yang terdesentralisasi berpartisipasi dalam tugas menciptakan dan mengelola kesenjangan divisional. 6. Pandangan keefektifan penganggaran partisipatif. Partisipasi dalam penyusunan anggaran mencakup keterlibatan dari bawahan dalam penyusunan standar yang mempengaruhi operasi dan penghargaan atau reward yang mereka terima. Implikasi manfaat atas penganggaran partisipatif adalah adanya peningkatan sikap, produktivitas, ataupun kinerja. Walaupun hasil penelitian penganggaran partisipatif diperoleh adanya keragaman, namun ada beberapa yang mendukung bahwa partisipasi anggaran mendorong kepuasan kerja yang lebih tinggi. Semakin tinggi motivasi untuk mencapai anggaran, semakin tinggi kinerjanya. Pasework dan Walker tahun 1990 mengatakan bahwa hanya pada level partisipasi tinggi yang dapat menjamin keberhasilan penganggaran partisipatif. Bentuk partisipasi selain decision control dipandang sebagai partisipasi semu atau pseudo participation. Sementara Aurora tahun 1992 menjelaskan bahwa hanya partisipasi real yang efektif. Mekanisme pemberian input atau voice tanpa pengendalian keputusan atau decision control adalah bentuk partisipasi semu, dan partisipasi semu hanya akan mencapai frustasi. Tiller dan et al. Tahun 1985 menyatakan bahwa proses kontrol atau pemberian masukan penting bahkan ketika tidak berhubungan dengan decision control. Tujuh alasan teoritis penganggaran partisipatif. Secara teoritis, penganggaran partisipatif memiliki beberapa alasan, seperti menurut Shield dan Shield tahun 1998. Yang A. Alasan ekonomi. Adanya asumsi bahwa bawahan memiliki informasi lebih banyak mengenai tugas dan lingkungan tugas daripada atasan. Partisipasi memungkinkan atasan mendapatkan informasi lebih lengkap dan dapat merencanakan segala sesuatu lebih efisien. Alasan ekonomi dapat berupa pembagian informasi dan koordinasi ketergantungan tugas-tugas antar subunit dalam kondisi asimetris informasi. Yang B. Alasan psikologi. Penganggaran partisipatif yang melibatkan atasan dan bawahan memberikan 3 mekanisme sebagai berikut. 1. Mekanisme value attainment, yaitu alasan pencapaian nilai akan meningkatkan kepuasan dan moral karena partisipasi memberikan kesempatan bawahan mengekspresikan nilai atau value. 2. Mekanisme kognitif adalah pembagian informasi yang meningkatkan kualitas keputusan. 3. Mekanisme motivasi. Mekanisme kognitif dan motivasi akan mempengaruhi kinerja. Mekanisme motivasi dari partisipasi adalah meningkatkan kepercayaan bawahan, kesadaran pengendalian, keterlibatan ego, dan penerimaan. Yang C. Alasan sosiologi. Teori-teori sosiologi memodelkan bagaimana konteks organisasional atau seperti ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi atau seperti desentralisasi merupakan penyebab atau antegen penganggaran partisipatif. Kita masuk ke poin pembahasan kita yang ke-8, yaitu budgetary slack atau kesenjangan penganggaran. Kesenjangan sendiri menggambarkan kecenderungan untuk tidak beroperasi pada tingkat efisien yang maksimal. Terdapat 2 tipe dari kesenjangan, yaitu kesenjangan organisasi dan kesenjangan penganggaran.
Untuk kesenjangan organisasi berkaitan dengan adanya permintaan terhadap sumber daya organisasi yang lebih kecil daripada penawaran sumber daya tersebut. Sementara untuk kesenjangan penganggaran merupakan kesalahan intensional atas informasi yang merupakan akibat dari pengajuan anggaran terlalu tinggi dan mengajukan anggaran pendapatan terlalu rendah dari jumlah estimasi terbaik yang dapat dicapai. Pengertian dari kesenjangan penganggaran atau budgetary slack adalah perbedaan antara jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan, yaitu subordinat, dengan jumlah estimasi yang terbaik dari perusahaan. Pengertian ini disampaikan oleh Anthony dan Giovanni Darajan pada tahun 2001. Selanjutnya, pembahasan yang ke-9 yaitu mengenai strategi mengurangi budget research. Kesenjangan penganggaran dapat terjadi sebagai akibat adanya tekanan dan pencapaian laba yang merupakan kriteria dasar dalam evaluasi kinerja. Partisipasi positif dapat mendorong untuk mengurangi pembentukan kesenjangan. Kesenjangan penganggaran merupakan perwujudan dari kesenjangan lingkungan, dan oleh sebab itu diasumsikan bahwa manajer akan menggunakan proses penganggaran untuk bagian dalam kesenjangan penganggaran. Banyak faktor untuk menjelaskan penciptaan kesenjangan seperti dalam struktur organisasi tertentu, kesesuaian tujuan, sistem kontrol, dan perilaku individu. Kesenjangan penganggaran dapat disebabkan karena adanya konflik tujuan antara individual dan organisasi, atau sikap manajemen yang memandang bahwa penganggaran sebagai alat untuk memanipulasi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam mengurangi kesenjangan penganggaran adalah pemberian reward yang lebih tinggi ketika penganggaran ditetapkan tinggi dan dapat dicapai. Poin pembahasan kita yang ke-10 yaitu mengenai teori-teori yang mendasari penganggaran partisipatif. Terdapat 4 teori yang mendasari penganggaran partisipatif. Yang pertama ada attribution theory atau teori atribusi, yaitu mempelajari proses bagaimana individual menginterpretasikan suatu peristiwa atau kejadian, dan juga mempelajari bagaimana individual menginterpretasikan alasan atau sebab mengapa mereka berperilaku. Brownell pada tahun 1981 dan 1982 menjelaskan bahwa hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja dengan kepuasan kinerja dipengaruhi oleh locus of control. Yang kedua ada goal setting theory, menyatakan bahwa perilaku individual ditentukan oleh dua faktor, yaitu value and intention. Nilai atau value merupakan suatu yang dihargai individual sebagai upaya memperoleh kemakmuran. Yang ketiga ada ekspektasi teori, yaitu menjelaskan mengenai perilaku manusia dalam bentuk bagian individu, ekspektasi tujuan, dan utilitas outcome dalam bentuk pemuasan kebutuhan. Bila dikaitkan dengan fenomena penganggaran, teori ekspektasi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja. Untuk yang terakhir yaitu agency theory. Teori keagenan ini memandang perusahaan sebagai titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Teori agensi dalam fenomena penganggaran memiliki pandangan bahwa prinsipal atau pemilik perusahaan membawahi agen, yaitu karyawan atau manajer yang lebih rendah, untuk melaksanakan kinerja yang efisien. 11 contoh riset penganggaran. Penganggaran dijelaskan berikut ini. Yang A, Keynes tahun 1979. Studi ini meneliti hubungan antara karakteristik anggaran terhadap sikap dan kinerja manajerial. Fokus pengujian ditunjukkan menguji pengaruh berbagai karakteristik penganggaran, yaitu partisipasi penganggaran atau budgetary participation, kejelasan sasaran anggaran atau budget goal clarity, umpan balik penganggaran atau budgetary feedback, evaluasi penganggaran atau budgetary evaluation,
dan kesulitan sasaran anggaran atau budget goal difficult. Terhadap disfungsional behavior yang meliputi job tension serta variabel motivasional seperti cost efficiency, job performance, dan job satisfaction. Yang B. Murray tahun 1990 menjelaskan rangka konseptual goal teori melalui partisipasi penganggaran atas pengaruhnya terhadap kinerja manajerial. Sistem pengendalian dapat melalui 3 proses, yaitu yang pertama, partisipasi penganggaran akan mempengaruhi kinerja melalui variabel goal level dan variabel motivasi. Yang C. Shield dan Young tahun 1993. Studi ini menggunakan pendekatan teori agensi dalam menjelaskan hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, Shield dan Young tahun 1993 menyarankan hubungan antara partisipasi penganggaran atau budget partisipatif dengan kinerja secara ekstensif yang diuji pada tingkat individu. Tim lintas fungsional atau functional teams harus menjadi unit analisis dalam studi kinerja partisipasi penganggaran masa yang akan datang. Yang D. Clinton dan Hutton tahun 2001. Studi ini memperluas penelitian Clinton tahun 1999 secara empiris menguji hubungan antara DPC, indikator kinerja organisasional, Control Perceived Need for Participant atau PNP, menunjukkan tingkat partisipasi anggaran yang seharusnya dalam organisasi, sebagaimana yang dipersepsikan oleh anggota organisasi. Yang E. Fisher et al. Tahun 2000. Studi ini menguji mengenai proses penyusunan penganggaran dan konsekuensi ekonomi. Penganggaran yang disusun berdasarkan proses negosiasi menjelaskan bahwa superiors mempunyai final authority secara signifikan lebih berbanding dengan penganggaran yang disusun secara sepihak oleh superiors. Penelitian ini memberi arah untuk riset mendatang bahwa kesepakatan atau agreement secara signifikan lebih disukai dalam kondisi final authority atas tingkat budget pada peristiwa negosiasi yang menemui jalan buntu. Itulah bab ke-9 dari materi akuntansi keberlakuan mengenai penganggaran partisipatif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam penulisan materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.